Menilik kembali jejak sejarah Nusantara, kita akan menemukan sebuah kerajaan megah yang menjadi salah satu pilar peradaban Hindu tertua di Indonesia, Kerajaan Tarumanegara. Berdiri gagah dari abad ke-4 hingga ke-7 Masehi, kerajaan ini berpusat di wilayah yang kini kita kenal sebagai Jawa Barat. Sejarahnya dimulai sekitar tahun 358 Masehi, ketika Maharesi Jayasingawarman, seorang bangsawan dari India, melarikan diri dari negerinya yang dilanda kekacauan. Ia dan para pengikutnya mendirikan sebuah pemukiman baru di tepi Sungai Citarum, yang kemudian berkembang menjadi Kerajaan Tarumanegara. Jayasingawarman memerintah selama 24 tahun, meletakkan dasar-dasar kerajaan sebelum akhirnya wafat. Takhta kemudian diwariskan kepada putranya, Darmayawarman, sebelum era keemasan Tarumanegara benar-benar terukir pada masa pemerintahan raja ketiganya, Purnawarman, yang naik takhta pada tahun 395 Masehi. Purnawarman adalah seorang raja yang visioner dan perkasa. Di bawah pemerintahannya, Tarumanegara mencapai puncak kejayaan. Peninggalannya terabadikan dalam 7 prasasti utama. Prasasti Tugu mencatat proyek raksasa penggalian Sungai Gomati dan Candrabaga untuk irigasi dan pencegahan banjir, yang membawa kemakmuran luar biasa bagi rakyatnya. Kekuasaannya ditegaskan dalam prasasti Ciaruteun, di mana telapak kakinya disamakan dengan telapak kaki Dewa Wisnu. Ada pula prasasti Kebon Kopi dengan pahatan telapak kaki gajah perangnya, Airawata, serta prasasti Jambu yang berisi pujian atas keagungan dan baju zirahnya yang tak tertembus. Kekuasaan Purnawarman sangat luas, berhasil menaklukkan 48 kerajaan daerah dan menyatukan hampir seluruh wilayah Jawa Barat. Setelah era Purnawarman yang gemilang, Tarumanegara dipimpin oleh serangkaian raja penerus seperti Wisnuwarman, Indrawarman, hingga Suryawarman. Namun, catatan sejarah tentang masa pemerintahan mereka sangat terbatas dan tidak ada yang mampu menyamai kebesaran Purnawarman. Perlahan tapi pasti, pengaruh kerajaan mulai memudar. Kerajaan bawahan mulai melepaskan diri. Tekanan eksternal, terutama dari kerajaan Sriwijaya yang sedang bangkit menjadi kekuatan maritim dominan di Nusantara, semakin memperlemah posisi Tarumanegara. Puncaknya terjadi pada masa pemerintahan raja terakhir, Linggawarman, pada akhir abad ke-7. Linggawarman, yang tidak memiliki putra mahkota, menikahkan putrinya dengan penguasa kerajaan Galuh. Setelah wafatnya, kekuasaan Tarumanegara secara praktis berakhir. Wilayahnya terpecah menjadi 2 kerajaan penerus, Kerajaan Sunda, yang merupakan kelanjutan dari Tarumanegara, dan Kerajaan Galuh. Sungai Citarum menjadi saksi bisu perbatasan kedua kerajaan tersebut, sekaligus akhir dari riwayat Tarumanegara, sebuah kerajaan agraris yang warisannya tetap hidup dalam sejarah bangsa.